Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari Pendidikan Biologi FP Mipati Universitas PGRI Semarang tahun 2021 akan membawakan materi berjudul Fungsi Manajemen Kelas. Sebelumnya, perkenalkan rekan anggota kelompok saya yakni Windy Putri Firdiana, Andi Narita Putri, Farisa Khairunisa, Alvina Damayanti, dan Emma Auliatus Zahra sebagai pemateri, dan saya sendiri Gita Mailita Sari sebagai moderator. Apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Fungsi manajemen kelas berupa penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Beberapa fungsi manajemen kelas, yaitu satu, fungsi perencanaan adalah menentukan lebih awal hasil pembelajaran mana yang harus dicapai pada di masa depan. Dua, fungsi pengorganisasian, yaitu menciptakan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Tiga, fungsi kepemimpinan, yaitu memberikan arahan untuk memastikan orang lain melaksanakan tugas mereka secara efektif. Yang terakhir, fungsi pengawasan, yaitu memeriksa apakah hasil terrealisasi merupakan bagian integral dari perencanaan tetapi pada saat yang sama kegiatan pengelolaan. Manajemen kelas ditanggung-jawabi oleh seorang guru. Guru dituntut untuk terampil dalam menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif dan optimal, serta mengendalikan apabila terjadi gangguan dalam proses belajar dan mengajar. Penyimpangan individu. Penggolongan masalah individu ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Misalnya, seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain, boleh jadi mereka akan mengejar kekuasaan. Masalah kelompok. Yang pertama, kurangnya kekompakan. Kurangnya kekompakan ditandai dengan adanya kekurangan atau cekcok di antara para anggota kelompok. Yang kedua, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan terjadi apabila kelompok atau kelas mereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan, pengertian keanggotaan kelompok, perubahan jadwal kegiatan, pergantian guru, dan lain-lain. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak diterima oleh kelompok itu. Yang keempat, kesulitan mengikuti peraturan kelompok. Jika suasana kelas menunjukkan bahwa siswa-siswa tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah ditetapkan, maka masalah yang kedua muncul, yaitu kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok. Yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang atau anggota lainnya saja. Masalah kelompok anak timbul dari kelompok itu mudah terganggu dalam kelancaran kegiatannya. Solusi masalah yang timbul dalam manajemen kelas. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Behavior Modification Approach atau Behaviorism Approach, yaitu untuk mengelola kelas dilakukan melalui pemberian positive reinforcement untuk membina perilaku positif dan negatif reinforcement untuk mengurangi perilaku negatif. Yang kedua, pendekatan otoriter, yaitu kegiatan guru untuk menciptakan ketertiban suasana kelas. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban kelas, maka perlu adanya pendekatan
yaitu perintah dan larangan, penghukuman dan pengecaman, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pendekatan permisif, yaitu kegiatan mengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan, yaitu dengan mengenali permasalahan dengan tepat, memahami dan menerapkan pendekatan yang cocok dalam penanganan masalah. Kesimpulan, manajemen kelas adalah proses pengorganisasian dan pengawasan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang bertanggung jawab dalam proses manajemen kelas itu sendiri ialah guru. Guru hendaknya dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas, sehingga apabila ada masalah baik masalah individu maupun kelompok dalam memanajemen kelas, akan mudah teratasi dengan solusi berupa melakukan pendekatan sesuai masalah yang ada. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.